Kembali bersama kami, hasil survei SMRC mengungkap ada dinamika dalam skenario pasangan bakal Capres dan Cawapres jelang pemilu 2024. Jika Gubernur DKI Anies Baswedan berpasangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berpeluang menang ketimbang skenario pasangan Capres lainnya. Ya, dalam sejumlah skenario pasangan Capres dari tokoh potensial, Anies AHY unggul di angka mulai dari 30 hingga 32%, mengalahkan sejumlah pasangan lain seperti Ganjar Airlangga Hartarto di angka 28% dan Prabowo Puan Maharani di angka 27,5%. SMRC memperkirakan Pilpres 2024 hanya akan memunculkan 3 poros koalisi sebab presidential threshold ada di angka 20%, sehingga banyak partai tak bisa mengajukan calonnya sendiri. Dari beberapa kombinasi, SMRC melihat ada 3 poros koalisi, yakni Gerindra, PDIP, Golkar dan Nasdem, Golkar dan Nasdem, Demokrat, PAN dan P3 diprediksi bisa merapat ke Partai Golkar, sementara PKS berpeluang mendekat ke poros Demokrat Nasdem. Baik, dan survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting mengungkap ada beberapa kemungkinan poros koalisi dalam Pilpres mendatang. Kita bahas lebih dalam bersama juru bicara Partai Demokrat, ada Mas Herzaki Mahendra Putra. Mas Zaki, selamat sore. Halo, selamat sore Mas Juno, terima kasih. Apa kabar Mas, sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik, Mas Zaki, kita bicara mengenai tadi survei SMRC, bagaimana kalau ada skema seperti itu, pasangan yang maju nanti, kalau nama AHY disebut dengan Anies akan menang seperti itu. Bagaimana tanggapan Mas Zaki sendiri? Iya, terima kasih Mas. Kalau dari kami melihatnya bahwa ini bagaimanapun ada aspirasi ya dari masyarakat gitu. Tentunya kami berapresiasi dan sangat berterima kasih atas dukungan ini. Tapi bagaimanapun hasil survei ini adalah gambaran sementara saat ini. Masih banyak dinamika yang bisa terjadi dalam 2 tahun ke depan. Jika pertanyaannya adalah bahwa apakah kami nanti akan bisa berpasangan, Ketua Umum kami Mas AHY dengan Mas Anies Baswedan, ya sangat terbuka sebenarnya. Sangat terbuka seperti halnya juga peluang beliau berpasangan dengan para calon wakil presiden atau calon presiden lainnya, dengan tokoh-tokoh lainnya gitu. Karena bagaimanapun terkait dengan koalisi ini, dengan Pilpres ini, yang paling penting pertama adalah bagaimana kita bisa menyusun koalisi, Mas. Gitu. Menyusun koalisi karena kita membutuhkan tiket minimal 20% untuk bisa maju berlaga di kontestasi Pilpres. Gitu. Nah ini yang mesti sama-sama kita cermati bersama. Nah setelah itu barulah kita berbicara mengenai tokoh mana dari koalisi ini yang paling tepat. Untuk bisa menjadi calon pemimpin nasional yang bisa diterima oleh rakyat. Karena bagaimanapun Pilpres ini terkait dengan pilihan rakyat, Mas. Gitu. Mas Zaki, kalau kita tahu bahwa Mas AHY juga sering bertemu dengan Pak Anies ya beberapa kali dan ini kita lihat hubungannya memang cukup baik seperti itu komunikasinya. Tapi dalam pertemuan-pertemuan itu apakah pernah dibahas bahwa terkait hal ini ke depannya sebenarnya? Sudah pernah dibahas atau belum? Gini Mas, kalau pertemuan-pertemuan selama ini Mas AHY dan juga Mas Anies ini bagaimanapun adalah pertemuan dari teman lama. Karena beliau berdua ini sudah kenal sejak lama, bahkan sejak ketika Mas AHY ini masih militer gitu. Sering bertukar pikiran, berdiskusi mengenai situasi bangsa ini maupun bagaimana ke depannya bangsa ini dibangun gitu. Sehingga kita bisa mencapai goal Indonesia Emas 2045. Nah dalam pertemuan akhir ini tentu saja yang lebih banyak kami didiskusikan oleh Ketua Umum kami Mas AHY dan juga Mas Anies Baswedan, itu adalah bagaimana kita bisa membantu pemerintah saat ini ya, bagaimana masyarakat kita bisa melalui pandemi ini dengan baik dan ekonomi kita bisa segera pulih, karena inilah yang menjadi pemikiran dan tantangan kita bersama gitu. Bagaimanapun ini menjadi yang utama, sedangkan untuk koalisi maupun juga untuk Pilpres ya kita sama-sama memahami bahwa memang masih belum waktu yang tepat gitu. Kita harus fokus sama-sama dulu untuk membangun ekonomi dulu, membangun ekonomi dan menghadapi pandemi. Gitu, Mas Yuno. Dan lagi-lagi ya ini politik sangat cair dan kalau bicara survei tadi sifatnya memang sangat sementara. Kalau hari ini bagus belum tentu besok lusa juga hasilnya seperti hari ini yang kita dapat ya Mas Zaki ya.
Nah, kalau Iya, benar. kalau nama Mas AHY sendiri kan ini cukup dinamis di posisi wapres ya, bukan presiden. Nah, Iya. bagaimana Demokrat melihatnya? Ya kalau dari kami Ah, melihatnya adalah kita dengarkan dulu aspirasi masyarakat gitu. oke. Ya, aspirasi masyarakat, aspirasi dari para kader gitu. Hmm, Nah, saat ini banyak memang aspirasi dari masyarakat yang disampaikan melalui kader-kader kami menginginkan Mas AHY untuk bisa maju di kontestasi pemilihan nasional nanti di 2024 gitu. mhm. Dan banyak aspirasi beredar adalah sebagai calon presiden. Nah, di berbagai survei ini juga beliau masuk dalam bursa sebagai calon presiden. Baik. Terakhir misalnya di indikator di posisi 4, di Kompas juga udah di posisi 4 gitu. Padahal Mhm. beliau di dalam posisi 5 bahkan 10 besar, satu-satunya tokoh nasional yang bukan merupakan pejabat publik sehingga bisa Oke. mencapai posisi 4 ini tentunya merupakan satu prestasi yang Mhm, luar biasa. mhm, Tetapi dari beliau sendiri katakan bahwa saat ini lebih baik fokus saja untuk membantu rakyat, untuk mhm. masalah pilpres, masalah elektabilitas, nanti kita lihatlah di tahun depan seperti apa. Karena Oke. perjuangan masih panjang nih Mas, masih 2 tahun ke depan, ya, masih Pastinya, banyak Mas. sekali Ya, yang ya. bisa berubah. Kita Oke. bisa menjadi nomor Ya, satu, Mas Ahy-nya bisa baik. juga menjadi wapres. Ini Aha. terbuka peluangnya tergantung Oke. situasi koalisi nantinya gitu Ya, Mas Yuno. tak bisa dipungkiri bahwa survei-survei ini bumbu-bumbu lah Mas ya. Karena kita tahu seperti Anda sebutkan tadi sangat panjang, masih panjang seperti itu. Dan kalaupun kita cukup berpuas dengan hasil survei, rasanya juga tidak begitu mumpuni. Karena kita tahu ini ya tadi sifatnya sementara. Nah, Anda melihat bahwa tadi tren untuk Mas AHY sendiri capresnya untuk tren sebagai capres tadi cukup baik ya, ada di posisi 4 maksudnya masuk 5 besar di luar toko tadi pejabat publik. Lalu kalaupun nanti memang tidak ada di capres, ada lebih dinamis di wapres, apakah ini juga menjadi pertimbangan nanti Partai Demokrat untuk agak legowo seperti itu? Lagi-lagi pertama Ah, prinsipnya begini Mas, ah, ya prinsipnya adalah bagaimana caranya calon pemimpin nasional 2024 nanti oke. adalah tokoh-tokoh terbaik Mhm. yang bisa menyumbangkan tenaga pemikirannya Ya. untuk bangsa dan negara ini. Gitu. Mhm. Bagaimana bisa kita yakin ya bahwa beliau-beliau inilah yang akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa yang mendera kita saat ini. Nah ini yang menjadi Mhm. penting. Oke. Tapi bagaimanapun kalau kita lihat rekam jejak di berbagai lembaga survei, ada keinginan yang sangat kuat bagi rakyat akan adanya perubahan kepemimpinan nasional Mhm. di 2024. Nah disinilah kemudian kami melihat selain ada Mas Anies, ada Oke. Mas Ganjar, juga ada Mas Ahaye adalah tokoh-tokoh baru yang siap untuk misalnya dipercaya memegang tampuk kepemimpinan itu. Mhm. Nah nantinya kita lihat namanya kan masih belum tahu nih kita apakah akan Oke. 2 pasang calon, apakah 3 Ya. atau 4. Mhm. Koalisinya kan masih sangat cair tadi kami sampaikan. Oke. Yang pasti bahwa dari Mas Ahy sendiri menjajaki koalisinya adalah koalisi yang terbaik untuk bangsa dan negara ini yang punya Oke. kesamaan platform, bagaimana nasionalis religius yang kami miliki dan semangat pembangunan pro rakyat ya, bukan rakyat yang untuk pembangunan, tetapi pembangunan untuk rakyat. Cuma Aha. ini yang kita ingin Ah, sama-sama. Kalau misalnya ada parpol-parpol yang punya kesamaan visi seperti ini oke. dengan kami, nah itulah yang akan kami jalan bersama dan Baik. masih sangat terbuka kami dengan Baik. siapapun dan kami dan Mas Ahy sendiri menyampaikan bahwa tidak mematok posisi nomor 1, nomor 2. Karena yang paling penting koalisi untuk bangsa ini yang paling Oke. penting kesamaan platform tadi. Nah setelah itu barulah kita lihat bagaimana suara rakyat Hmm. ketika kita akan melakukan pendaftaran pasangan calon Baik. presiden dan wakil presiden Kalau nanti. Mas Zaki, kalau koalisi Demokrat membuka diri untuk siapa? Demokrat Ah, membuka diri untuk siapapun ah, partai politik oke. yang punya kesamaan platform dengan kami. Terakhir, Hmm. ketum kami bertemu dengan ketum Nasdem ya Pak Surya Paloh Baik. dan sama-sama sepakat punya kesamaan visi dan misi secara platform dan ada kemungkinan untuk bersama di 2024. Tetapi tidak Oke. menutup diri juga bersama dengan partai-partai lain. Mhm. Jadi tidak dikunci gitu Mas, karena pada saat pertemuan kemarin chemistry-nya terasa Oke. sekali. Pak Surya Paloh menerima dengan tangan terbuka Mas Ahaye dan Mas Ahaye juga melihat bahwa Nasdem ini sangat terbuka juga dengan kita karena memiliki kedekatan sesama partai nasionalis dan juga religius gitu. Nah ini yang kami lihat punya visi misi ke depan bersama untuk membangun bangsa ini. Nah, Oke. itu yang kami bisa sampaikan. Saat Baik. ini seperti itu Mas situasinya. Iya, Mas Zaki. Kalau dengan dari parpol memang terbuka sekali. Kalau untuk nama juga selain Anies berarti Mas AHY masih sangat mungkin ya untuk ya berpasangan ataupun nanti menjajaki koalisi dengan nama-nama lain selain Pak Anies.
Iya, masih sangat terbuka tentunya. Oke. Memang saat ini suara terbesar dan terbanyak yang kita lihat dari berbagai juga rekam lembaga survei memang dipasangkan dengan Mas Anies Baswedan gitu. Ya. Tetapi saat ini tentunya bagaimanapun kan masih terbuka juga karena Mas Ahaye ini kan lagi-lagi masih fokus lah kita bilang, kita bantu rakyat dulu aja. Nanti masalah paslon itu ditentukan tadi, pertama ada kesepakatan koalisi yang nanti akan terbentuk kemungkinan di tahun depan. Kemudian yang kedua adalah hasil survei-survei nanti di tahun 2023 itu sudah semakin mengerucut calon-calonnya, sehingga hasil surveinya lebih benar-benar mendekati nih kenyataan di lapangan. Kok sekarang masih luas Mas, 20 calon, 23 calon gitu, masih sangat besar sekali gitu poolnya, sehingga benar-benar belum menentukan seperti apa ke depannya. Tetapi bisa dijadikan sebagai bahan pijakan dan bahan evaluasi juga. Seperti apa kerja-kerja kami membantu rakyat selama ini dinilai oleh rakyat. Nah ini yang kemudian jadi catatan kami dari hasil penilaian lembaga survei. Lagi-lagi ya, ini sangat temporary ya, karena kalau bicara forever is like a magical place ya. Karena pada akhirnya ini juga bicara survei masih sangat dinamis. Nah, kalau kita bicara mengenai visi misi sendiri Mas Zaky, apa visi misi Mas Ahaye sebenarnya yang ingin nanti beliau majukan ke depan, karena kita tahu beliau ada di dua bursa baik itu capres dan cawapres. Tapi kalau bicara visi misi inti apa dari seorang Ahaye sendiri? Ya tentunya beliau sering menyampaikan Mas gagasan-gagasan besar beliau ya, terutama mengenai bagaimana kohesi nasional ini misalnya. Beliau sampaikan bagaimana kita sebagai negara harus memiliki daya saing dan juga daya tahan bangsa. Dalam berbagai kesempatan daya tahan bangsa itu adalah bagaimana kebersamaan kita sebagai berbagai elemen bangsa yang berbeda-beda ini. Kan Indonesia ini kan multikultural ya Mas ya. Bagaimana itu bisa dirangkul bersama semuanya tanpa ada peninggalan satupun. Ya, jadi mayoritas tidak tersakiti tapi minoritas juga tidak ditinggalkan. Kita ini semua menjadi suatu konsep kebersamaan ini. Nah, karena bagaimanapun kita juga tahu situasi saat ini polarisasi semakin mengental. Nah, ini juga menjadi keberanian beliau. Dan Demokrat sebagai partai yang selalu berada di tengah Mas ya. Tidak berada di kutub manapun, karena bagi kami Pancasila jika kita sepakati sebagai jalan bersama dan itu sudah final ya, bagi Demokrat itu adalah jalan tengah gitu, bukan berada di kutub A dan juga di kutub B. Nah inilah yang menjadi pedoman kami. Nah yang kemudian Mas Ahaye juga menyampaikan terkait dengan daya saing, kebersamaan kita sebagai suatu bangsa itu hanya akan teruji ya jika kita sama-sama bisa memiliki daya saing. Karena bagaimanapun negara-negara lain majunya begitu pesat, tentunya kita tidak mau negara kita tertinggal di belakang Mas. Nah ini dua konsep yang selalu beliau sampaikan, meningkatkan daya tahan dan juga daya saing bangsa. Bagaimanapun ada 3 tantangan besar bagi bangsa ini, dan beliau juga sampaikan bahwa misalnya masalah ekonomi, pemulihan ekonomi menjadi concern bersama. Setelah pandemi adalah pemulihan ekonomi, lalu terhadap demokrasi Mas, kita tahu demokrasi kita ini kan menghadapi situasi yang terus menurun ya dalam 7-8 tahun terakhir ini. Ada polarisasi, ada money politics, dan juga ada postur politik sini, bagaimana medsos, hoax, kebencian ya, luar biasa sekali kita lihat. Nah inilah beliau ingin agar jika dipercaya memimpin bangsa ini gitu, sebagai pimpinan nasional nantinya masalah-masalah ini bisa diselesaikan, tetapi tanpa menunggu 2024. Sejak sekarang yang beliau lakukan dan juga Partai Demokrat lakukan adalah berupaya mengatasi masalah-masalah itu. Meskipun posisi kami juga pemerintahan, tapi kan kami punya banyak kader di Dewan, punya banyak kader menjadi kepala daerah. Itulah yang kami lakukan saat ini, sesuai dengan arahan dan juga pemilihan Mas Ahaye. Jadi ada lebih Mas dari 100 kepala daerah, ada hampir 2.000 dewan dari seluruh Indonesia yang satu komando di bawah Mas Ahaye, berupaya bagaimana membantu pemerintah memulihkan ekonomi saat ini, menghadapi pandemi dan membantu rakyat yang sedang kesusahan. Nah inilah kemudian sehingga rakyat juga bisa melihat dalam 2 tahun ini ternyata Demokrat ini meskipun di luar pemerintahan punya karya nyata, punya manfaat nyata buat rakyat, dan apa yang dilakukan oleh kami benar-benar pro rakyat gitu. Nah ini yang kemudian survei kami banyak sekali meningkatnya Mas dalam 2 tahun terakhir. Berarti dengan kata lain di 2024 siap comeback stronger ya? Amin Mas, tentu dengan dukungan Mas Yuno dan teman-teman serta Surat Indonesia. Mas Zaky, senang sekali saya bisa berbincang dengan Mas Zaky dan menggali perspektif dari sudut pandang Demokrat. Salam untuk teman-teman di Demokrat, sukses dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Juno, MNC News dan rakyat Indonesia dimanapun berada. Terima kasih. Kami jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now.
yang agen pojok. Kobaran api dengan cepat melalap 15 kios pedagang dan 6 ruko di Pasar Madrasah Cakung, Jakarta Timur. Banyaknya material yang mudah terbakar dan kencangnya angin membuat api merembet dengan cepat. Besarnya api membuat warga dan pedagang panik berusaha memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran dan 60 personel diterjunkan. Data dari Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur, kebakaran terjadi akibat nyala api dari petasan yang jatuh di area pasar yang dimainkan oleh anak-anak. Lokasi kebakaran telah digaris polisi, sementara pedagang yang kehilangan kiosnya kini terpaksa berdagang di depan area pasar. Jumat dini hari, sebuah rumah di Jalan Pembangunan Bawah Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan ludes terbakar. Petugas dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api yang melalap rumah 2 lantai dengan menerjunkan 15 mobil pemadam. Api diduga berasal dari petasan yang dinyalakan untuk membangunkan warga sahur. Percikan api mengenai atap rumah berlantai 2 ini hingga terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun seorang warga menderita luka bakar ringan. Direktorat Reskrim Sus Polda Kalimantan Tengah menangkap VS 60 tahun dan BC 42 tahun karena terlibat kasus penipuan investasi. Suami istri ini ditangkap di Jakarta setelah polisi menerima laporan 239 korban penipuan. Polisi minta barang bukti diantaranya kartu ATM, rekening koran, handphone, serta aset pelaku berupa surat tanah, rumah, dan kendaraan bermotor. Jumlah korban penipuan sejak tahun 2020 mencapai lebih dari 2.000 orang dengan total kerugian 36 miliar rupiah. Sementara modus kejahatan pelaku menjanjikan keuntungan 20% dari nilai investasi 200 hingga 700 juta rupiah. Kedua pelaku menggunakan platform Trade Doge Profit atau DDP untuk menjadi member investasi sebanyak mungkin. Pasangan suami istri ini terancam hukuman 10 tahun penjara dan dijerat pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Direktorat Reskrim Sus Polda Riau menggerebek gudang pengoplos solar bersubsidi di Jalan Melati, Pekanbaru Riau. Di gudang tersebut disita 30.000 liter solar oplosan. Polisi juga menangkap seorang pekerja gudang. Kasus ini berawal dari laporan masyarakat tentang kegiatan pengoplosan solar bersubsidi dengan minyak tanah mentah yang dibawa dari wilayah Jambi. Selanjutnya, solar oplosan dijual dengan harga non-subsidi Rp16.000 per liter. Dalam sebulan, pelaku bisa memproduksi 50.000 liter solar oplosan. Dari bisnis ilegal selama 3 bulan, solar oplosan diedarkan pelaku ke Riau, Sumatera Barat, termasuk perusahaan perkebunan sawit. Polisi kini memburu pelaku FR, pemilik gudang. Pelaku FR dapat dipidana 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah.